Oke, assalamualaikum teman-teman. Bicara mengenai bernyanyi, tentunya kita menggunakan alat untuk mengeras suara ataupun alat untuk memperjelas suara. Nah, ini adalah namanya mic ya, mikrofon yang biasanya digunakan untuk bernyanyi. Dalam mikrofon tersebut pun itu ada dua jenis, yang dimana kalian harus tahu masing-masing kekurangan dan kelebihannya sehingga kalian tidak salah pilih ketika menggunakan di lingkungan tertentu. Nah, yang pertama adalah ada mic dynamic dan yang kedua adalah mic condenser. Nah, mic dynamic ini kalau kalian lihat itu biasanya digunakan oleh para penyanyi ataupun pengcover lagu di lingkungan yang ramai. Contohnya adalah ketika ada seorang penyanyi mengcover lagu ataupun bernyanyi lagunya sendiri di depan penonton, di kafe ya banyak penonton, itu biasanya mereka menggunakan mic dynamic ataupun mic dinamik. Tapi suara penonton tersebut meskipun mereka banyak yang sedang ngobrol, suaranya itu tidak masuk ke dalam mikrofon tersebut. Itulah kenapa mic dynamic cocok untuk kalian gunakan di area lingkungan yang ramai. Bahkan kalau kalian lihat ketika penyanyi yang sedang nyanyi di kafe itu dia mulutnya sangat dekat dengan mikrofon tersebut. Itulah yang dinamakan dengan mic dynamic, yang dimana bisa menangkap suara secara dekat namun tidak terlalu sensitif sehingga suara-suara yang di luar itu orang-orang yang sedang ngobrol tidak ikut masuk ke dalam hasil rekamannya. Nah, jadi misalnya kalian bikin konten nih bernyanyi, misalnya lingkungan kalian ini banyak mobil lewat dan tidak ada yang namanya tembok-temboknya ini tanpa pengedap suara ataupun tidak sunyi gitu ya, sehingga suara orang ngobrol kedengeran, suara motor lewat mobil kedengeran. Nah, itu yang bisa dipilih adalah mic dynamic. Nah, lalu yang kedua adalah mic condenser. Bisa kita gunakan untuk hal seperti apa? Nah, mic condenser ini sebenarnya digunakan untuk rekaman suara kita di ruangan yang sunyi ataupun kedap suara, yang dimana tidak berisik di luar, intinya seperti itu. Karena suara dari mic condenser ini itu suara sensitivitasnya tinggi sehingga menangkap suara dari segala arah. Misalnya kalian lagi nyanyi pakai mic condenser, terus teman kalian ngobrol ataupun ada orang mobil dan motor lewat gitu ya, nah itu akan masuk ke hasil rekamannya. Itulah mic condenser itu sensitif sehingga tidak cocok untuk digunakan di lingkungan yang sedang ramai, sedangkan mic dynamic itu digunakan di tempat yang ramai. Jadi sesuai fungsi ya, kalau misalnya kalian mau pilih nyanyi di tempat yang ramai, kalian pilih mic dynamic. Lalu kalau misalnya kalian mau rekaman khusus dengan lingkungan yang sepi, sunyi, itu kalian menggunakan mic condenser, karena memang suara kita pun lebih jelas ucapannya, bahkan napas pun benar-benar kedengeran gitu ya pakai mic condenser ini. Itulah dua perbedaan dari jenis mic yang harus kalian tahu. Tentunya dalam segi level bagusan mana sih tergantung kebutuhan tentunya ya. Nah, misalnya ada juga yang sekitar 200.000 lebih, itu kalian pilih yang lebih bagus merek apa. Ada juga yang mulai naik nih ke 1 juta levelnya, kalian pilih juga bagus mana. Dan sampai 100-nya ada 10 juta, 100 juta, karena mahal-mahal ya, baik itu dari yang 200 ribuan sampai 1 juta, sampai 10 juta, sampai 100 juta. Namun intinya sih di sini adalah kualitas suara kita juga menentukan bagus atau tidaknya. Karena memang kalau misalnya kita lihat suara-suara artis yang nyanyinya terkenal ya, penyanyi kelas papan atas gitu ya, memang menggunakan mic yang khusus sehingga bukan mic biasa. Jadi ketika kalian nyanyi menggunakan handsfree ataupun headset yang ada pendengarannya itu ya, nah ketika suara kalian cempreng misalnya, itu bukan berarti suara kalian jelek, tapi memang penangkapan dari mikrofon kayak gitu tuh emang kayak gitu, cempreng, jadi hasilnya memang kurang ngebas. Jadi intinya balik lagi kepada mikrofon. Nah, untuk mikrofon sendiri itu selain mic condenser dan mic dynamic, tentunya untuk konten misalnya ada juga kan kayak Saramonic, ada juga clip on ya, clip on boya, contohnya seperti ini nih. Kalau saya coba ya, ini saya tanpa mic dideketin seperti ini nih, suaranya seperti apa juga. Seandainya ini saya akan jauhkan,
ke depan HP ya, nah suaranya kan kurang jelasnya, kurang kencang gitu. Tapi kalau misalnya dideketin mic ini, maka hasilnya ya berbeda. Cek, nah, suaranya berbeda. Apakah mic ini cocok untuk digunakan cover lagu? Ya tergantung juga, karena memang ketika merekam itu ada yang namanya aplikasi lagi seperti N-Track Studio dan sebagainya juga. Kalau misalnya cover lagu khusus itu biasanya pakai yang namanya kayak converter lagi ataupun soundcard lagi untuk agar suara kita ini lebih ada echo-nya ataupun kayak suara di ruangan ya, kayak suara bergema kayak gitu ya. Apakah ini suaranya cukup bagus sih? Kalau mic ini yang saya gunakan ini, mic clip on ini adalah mic Boya M1 ya. Boya M1 ini panjangnya sekitar 6 meteran, panjang banget. Dan kalau misalnya untuk konten gini namanya apa, kegulung-gulung gitu ya, kegulung-gulung, main ribet juga sih. Cuman dari kualitas suara bagus, jelas. Kalau digunakan untuk cover lagu juga bagus kok. Saya udah nyobain, nanti deh kapan-kapan ya kalau ada yang gitarin, kita coba sedikit-sedikit untuk nyanyiin lagu dengan hasil rekaman HP dan suara gini doang, apa bagus atau tidak, dan bagaimana cara perekamannya, apakah pakai aplikasi lagi atau tidak, nanti kita akan bahas jika memang pembahasan seperti ini tentang lagu itu menarik ya, apalagi tentang cover lagu ataupun alat-alat untuk bernyanyi gitu ya. Oke, itu aja sih yang saya bahas ya. Mungkin nanti kita akan bahas apalagi selanjutnya, apakah tentang cara bernyanyi, alat-alatnya, pemasangannya dan sebagainya. Nanti akan saya bahas. Oke. Dan bagi yang ada pertanyaan silahkan aja tulis kolom komentar ya.